Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua teman-teman? Balik lagi dengan saya di channel YouTube Ayo Kita Belajar. Kali ini kita akan langsung lanjut ke soal nomor berikutnya dari OSN latihan soal prediksi OSN 2023 ya, bidang biologi. Jadi silakan disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Oke, ini dia soalnya. Nomor 7. Transduksi adalah salah satu proses perkembangbiakan generatif pada bakteri. Jadi transduksi itu dia pakai virus ya teman-teman. Transduksi merupakan proses transfer gen dengan menggunakan virus sebagai agen pemindah. Transfer genetik oleh virus dari host cell terbagi dalam dua jenis, yaitu generalized transduction dan specialist transduction. Ini pembagiannya ya. Pada proses specialist transduction, beberapa bagian dari DNA host ikut dalam terpisah bersamaan dengan profag. Akibatnya DNA host ikut direplikasi bersama dengan profag virus. Mesin dapat dijabarkan melalui pada gambar bawah ini. Ya ini ya teman-teman. Tentukan manakah pernyataan berikut yang benar atau salah. Opsi A, proses ini berlangsung hanya pada siklus lisogenik. Jadi lisogenik itu adalah siklus di mana teman kan kita kan sudah tahu bahwa siklus dari virus itu terbagi dua ya. Yang pertama litik. Nah, litik ini yang dia langsung mengakibatkan kematian pada sel ya, langsung fase kematian. Jadi dia bisa langsung menyebabkan kematian. Jadi langsung pecah gitu, uh, nggak pakai neko-neko ya. Kalau yang berikutnya yang kedua adalah lisogenik. Nah, teman-teman harus tahu bahwa lisogenik ini adalah proses di mana siklus virus itu membentuk profag dulu, teman-teman. Jadi dia profag misalnya ini kayak virus nih, ini profag. Nanti dia keluarin material genetiknya dari sini, baru nanti diselip-selipinnya di DNA sirkularnya ini, teman-teman. Itu adalah proses lisogenik. Sedangkan litik dia langsung mengambil alih dan langsung mensitolisis ini selnya. Jadi namanya litik ya, berarti di proses ini ada namanya sitolisis, teman-teman. Sitolisis dari inangnya itu. Nah, ini kalau kita lihat di virus T, ini virus T kan, ini menggunakan siklus genik, teman-teman. Jadi untuk si A benar ya. Oke, kemudian kita ke opsi B. Proses transduksi tersebut memerlukan bantuan dari lingkungan agar berhasil. Ini jelas ya teman-teman, karena kalau misalnya ini kan virus ya, ini bantuannya menggunakan bakteri. Nah, bakteri itu juga nggak sembarangan bisa digunakan bakteri ya teman-teman. Jadi ada kayak khusus tersendiri seperti ini kan virus bakteriofag atau virus T kan gitu. Nah ini hanya bisa menggunakan inang berupa bakteri. Nah jadi kalau lingkungan yang nggak ada bakteri, ya mana mungkin dia bisa melakukan siklus ini di bakteriofag ini teman-teman, siklusnya isogenik ini teman. Nah jadi sebenarnya kalau dikatakan membutuhkan bantuan ini benar ya teman, karena dia ya itu dia harus pokoknya harus ada komponennya, harus ada virusnya dan harus ada bakterinya gitu ya. Kalau misalnya ini kan perkembangbiakan secara generatif dari bakteri gitu ya teman-teman kan ini topik utamanya kan perkembangbiakan bakteri. Nah bakteri kalau misalnya menggunakan spesialis transduction, dia juga nggak bisa sembarangan virusnya gitu. Jadi bakterinya nggak bisa sembarangan, virusnya pun nggak bisa sembarangan, gitu ya. Jadi untuk opsi B benar ya. Kalau berikutnya, transduksi tipe ini dapat dilakukan baik virus virulen dan tempred. Nah, virulen itu adalah virus yang dimana dia itu menggunakan siklus listik atau yang ini yang dia pakai sitolisis ini teman-teman. Kalau dia tempred itu dia menggunakan siklus ini, siklus organik. Nah, seperti yang kita tahu tadi teman-teman bahwa supaya bisa terjadi transduksi maka harus membentuk profag dulu teman-teman. Yang mana profag itu adalah syarat ciri ciri utama dari siklus lisogenik ini, profag. Jadi supaya bisa menggunakan transduksi maka harus dia menggunakan virus yang tempred, bukan yang virulen. Karena kalau virulen itu dia langsung pecah sel bakterinya. Jadi untuk opsi C salah ya. Kemudian untuk opsi D, jika proses dilanjutkan, virus yang membawa sebagian materi genetik bakteri dapat diinsert ke dalam genom bakteri yang telah menyatu. Jika proses yang ini ya, dilanjutkan, virus yang membawa sebagian materi genetik bakteri dapat diinsertkan ke dalam genom bakteri yang telah menyatu. Jadi maksudnya ya, kalau menurut opsi D ini, kalau misal proses ini kan dilanjut, ini kan ada di dalam virus ini kan sudah ada ini ya, ada fage DNA,
DNA ininya, DNA si virusnya dan host DNA. Jadi kalau misalnya dilanjutkan, virus yang membawa sebagian materi genetik bakteri dapat diinsertkan ke dalam genom bakteri yang telah menyatu. Jadi kalau dibilang dia diinsertkan ke dalam genom bakteri yang telah menyatu, ya teman. Jadi maksudnya kayak ada dua bakteri nih ya. Misalnya ini dua bakteri. Nah ini misalnya saling transfer gitu teman-teman. Misalnya yang atas ke bawah gitu. Nah ini akan menghasilkan campuran dua genom gitu. Bentar ya. Campuran dua genom. Misalnya ini warna biru ya, anggap aja nih. Ini campuran dua genom jadinya. Nah, menurut si opsi D, virus yang membawa sebagian materi genetik bakteri dapat diinsertkan ke dalam genom bakteri yang telah menyatu. Jadi yang ini tadi diinsertkan ke dalam genom bakteri yang telah menyatu. Nah, ini salah teman-teman karena genom bakteri virus itu kalau misal ini kan supaya dia bisa menjadi bakteri baru, dia diinsertkan ke sini salah satu ini. Sorry. Dia pokoknya diinsertkan di antara ini dan ini, jangan di sini. Karena kalau misalnya di sini bercampur-campur jadinya teman-teman. Karena kan ini kan generatif gitu kan, dia kan harus ini kan n, misalnya ini n-nya, ini n, ini 2n misalnya gitu. Kan dia terjadi perkembangbiakan generatif gitu. Nah, ini supaya dia nggak kelainan, maka dia harus diinsertkan ke yang ini antara yang atas sama yang bawah. Pokoknya belum nyatu gitu, teman. Makanya untuk opsi D salah ya. Jadi untuk kesimpulannya, jawaban untuk soal ini adalah untuk opsi A benar, opsi B benar, opsi C salah, opsi C salah gitu. Nah, sekian dulu untuk penjelasan kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.